Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi. Kita sangat bersuka cita hari ini sebab Tuhan masih mengizinkan kita sehat dan penuh sukacita di hari yang baru ini. Untuk itu Bapak Ibu, marilah memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam memuliakan nama Tuhan, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita dalam menjalani rangkaian kegiatan kita satu hari ini. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan yang masih menjaga kehidupan kami sampai saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 35. Mazmur 119 ayat 35 saya akan bacakan untuk kita semua. Bimbinglah aku di jalan perintah-perintah-Mu sebab aku menyukainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mungkin tidak asing dengan Leonardo da Vinci, seorang filsuf, seorang ilmuwan, seorang penulis terkenal. Kita mungkin mengenalnya sebagai seorang penulis terkenal. Leonardo da Vinci adalah seseorang yang memiliki daya ingin tahu, daya cipta yang sangat tinggi. Seorang yang termasyhur. Leonardo da Vinci juga Bapak Ibu banyak memberikan kata-kata motivasi, tulisan-tulisan motivasi yang memberikan inspirasi dan dampak bagi orang yang membacanya. Salah satu kutipannya Bapak Ibu berbunyi seperti ini. Seseorang yang menjalankan praktik tanpa teori adalah bagaikan seorang pelaut yang menjalankan kapal tanpa sebuah kompas, sebuah peta dan kemudi. Dia gambarkan seseorang yang melakukan praktik tanpa teori itu seperti seorang pelaut yang pergi berlaut tanpa kompas dan tanpa kemudi. Bapak Ibu, itu juga menggambarkan, dikatakan Leonardo da Vinci, bahwasanya seseorang yang menjalankan praktik tanpa teori bagaikan orang yang berjalan, orang yang menyusuri perjalanan, tetapi pada akhirnya dia akan tersesat, dia akan hilang arah sebab dia melakukan perjalanan tanpa persiapan, tanpa pedoman, tanpa petunjuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga mengenal tokoh Alkitab Raja Israel, Raja Salomo. Alkitab mencatat bagaimana Raja Salomo yang sangat terkenal keberhikmatannya. Sebab Alkitab mencatat bahwa Salomo meminta hikmat kepada Tuhan Allah dan dia sangat berhikmat. Hikmat artinya memiliki wawasan yang sangat luas, wawasan yang sangat luas jangkauannya, memiliki hikmat yang luar biasa, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itulah keberhikmatannya itu di masa kepemimpinan Raja Salomo, bangsa Israel memiliki perkembangan politik yang pesat, perkembangan politik yang maju, memiliki perkembangan kerajaan yang cukup juga bagus, sebab Raja Salomo sangat berhikmat dalam kepemimpinannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Raja Salomo tidak menjadikan keberhikmatannya itu memasuki dunia spiritualitasnya. Keberhikmatan Raja Salomo tidak diaplikasikan dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak diaplikasikan dalam realitas kehidupan spiritualitasnya, sehingga Raja Salomo sering melakukan dosa-dosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan spiritualitasnya. Raja Salomo tidak menjadikan firman Tuhan, petunjuk oleh firman Tuhan menjadi pedoman utama di dalam realitas kehidupan sehari-hari, dalam realitas kehidupan spiritualitasnya.
Untuk itu Bapak Ibu, seperti dikatakan Leonardo da Vinci, seseorang yang melakukan praktik tanpa teori itu bagaikan seseorang yang berjalan yang kemudian akan tersesat, yang kemudian akan kehilangan arah sebab dia tidak memiliki teori, sebab dia tidak memiliki petunjuk, sebab dia tidak memiliki pedoman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh pemazmur agar kita menjadikan perintah-perintahnya, petunjuk-petunjuknya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan aku menyukainya, sebab pemazmur menyukainya. Bapak Ibu, mungkin kita sudah banyak mendengar firman-firman Tuhan, mungkin sudah banyak kita membaca firman-firman Tuhan, tetapi mengetahui saja tidak cukup. Hanya mengetahui firman Tuhan, hanya membaca firman Tuhan saja tidak cukup. Kita harus mampu menerapkannya di dalam kehidupan kita. Kita harus mampu menjadikan firman itu menjadi pedoman utama, landasan utama, petunjuk utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bagaimana kita mampu melakukannya? Tentu tidak mudah, sebab kita adalah manusia yang biasa. Untuk itu, marilah kita memohon petunjuk dari Tuhan. Kita memohon bimbingan dari Roh Kudus agar kita mampu menerapkan firman Tuhan, agar kita mampu menjadikan firman Tuhan itu menjadi pembimbing kita di dalam kehidupan kita. Menjadikan perintah-perintah itu menjadi penasehat, yang menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Di ayat sebelumnya, ayat 34 dikatakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan berpegang pada Tauratmu. Buatlah aku mengerti. Untuk itu Bapak Ibu, untuk menjadikan perintah-perintah Tuhan, petunjuk-petunjuk yang dari Tuhan, firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, sebagai pembimbing dalam kehidupan kita, kita harus memohon permohonan dari Tuhan agar memberikan menolong kita oleh Roh Kudus-Nya untuk mampu mengerti firman-Nya. Kita mungkin sudah banyak membaca, banyak mendengar, tetapi kita harus memohon pertolongan Roh Kudus agar kita mampu memahami firman-Nya, memahami maksud dari perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu dan firman itu kita jadikan sebagai pembimbing di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami diingatkan oleh pemazmur agar kami selalu haus mencari kebenaran akan firman-Mu, haus mencari kebenaran akan perintah-perintah-Mu, haus mengenal mana yang Tuhan perintahkan, mana yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, agar segala perintah-Mu, segala firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami jadikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ingatkan kami agar tidak berjalan sesuai dengan pengetahuan kami saja, sebab kami akan tersesat, hilang arah di dalam kehidupan ini. Di dunia yang semakin pesat, yang di dunia hiruk-pikuk ini, tolonglah kami, ingatkan kami untuk selalu menjadikan firman sebagai pedoman, sebagai pembimbing di dalam kehidupan kami. Oleh Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memahami dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami dalam satu hari ini. Kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk kami dapat melakukan kegiatan kami dalam satu hari ini. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.